Kali ini kita akan belajar tentang distribusi variabel acak, ya, distribusi peluang dari sebuah variabel acak kontinu. Sebelumnya kita sudah belajar distribusi peluang variabel acak yang diskrit. Nah, sekarang yang kontinu. Ada beberapa tipe soal, kita fokus ke tipe yang linear dulu. Misalkan, kita lihat dulu ya, distribusi peluang diskrit ini bentuknya seperti ini. Tabel peluang seperti ini. Nah, ini ciri peluang diskrit. X sama dengan X. Ini diskrit ini. Kalau kontinu, ini selalu dalam bentuk interval. Peluang X lebih besar dari 4, peluang dari X antara 2 dan 6. Ini peluang acak kontinu. Kalau ini peluang acak diskrit. Pas. Ya. Karena dalam peluang acak kontinu justru kalau X sama dengan 4, ada kata sama dengan, ini 0. Begitu. Itu bedanya distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Ya. Sebetulnya dalam soal nanti juga akan diketahui ini diskrit atau kontinu sebetulnya. Ya. Distribusi peluang kontinu tidak bisa dinyatakan dalam tabel. Tidak akan ada tabel. Ya, karena sangat padat, ya, antara nilai 0 sampai 1 aja itu sangat padat. Sehingga kalau dibuat tabel itu memuat tahingga, antara 0 dan 1 aja tahingga karena kontinu. Seperti itu, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel. Ya. Fungsi variabel acak kontinu disebut fungsi kepekatan peluang. Nah itu karena saking banyaknya nilai. Kalau diskrit antara 0 dan 1 itu tidak ada lagi. Begitu, karena diskrit 0 loncat ke 1, 1 loncat ke 2, seperti itu. Sehingga 0 ada bilangannya, 1 ada bilangannya, 2 ada bilangannya, dan terus. Kalau kontinu, di antara 0 dan 1 aja di sini banyak angka. Dan semuanya ada nilainya. Sehingga saking pekatnya disebut dengan kepekatan peluang. Maka dari itu tidak terakomodir dengan menggunakan tabel. Sehingga yang mengakomodir adalah menggunakan kurva. Begitu. Fungsi kepekatan peluang disingkat juga dengan fungsi kepekatan. Fungsi kepekatan, ya, saling pekatnya tabel tidak memenuhi, tidak bisa mengakomodir, maka berupa kurva yang kontinu. Kurva itu bisa garis lurus atau garis-garis yang melengkung begitu. Dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X adalah 1. Ingat peluang itu kan maksimum 1 ya. Mencari nilai peluang ini sama saja dengan menghitung luas daerah yang dibatasi kurva. Akan lebih jelas ketika kita mengerjakan soal. Baik, soal pertama langsung ya. X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 1 dan 7. Memiliki fungsi kepekatan 1/30 X tambah 1. Seperti itu. Fungsi kepekatan itu adalah fungsi peluang. Ciri khas dari peluang variabel acak kontinu. Nah, ada 3 soal, kita diminta menunjukkan bahwa apakah peluang ini 1-7 itu bernilai 1. Begitu. Ya, karena memang harus bernilai 1 maksimal itu. Kemudian yang B, peluang dari X lebih dari 3 dan peluang X antara 2 dan 5. Kita kerjakan dulu, kita akan menunjukkan apakah betul fungsi kepekatan ini totalnya peluangnya itu kalau dijumlahkan adalah 1. Ya. Peluang dari 1-7 batu kita siapkan 1-7. Itu. Nah, sangat gampang sebetulnya, tinggal disubstitusi saja. Berarti X-nya ganti dengan 1. Berarti 1/30. X ini ganti dengan 1. Hanya seperti itu saja sebetulnya. 1 tambah 1, 2. Berarti 2/30. Bisa diperkecil silahkan. Berarti 1/15. Sekarang 7. Ya, kita siapkan dulu. Berarti ada titik di sini kan. Ya. 7 sekarang substitusi, ganti X-nya dengan 7. Sehingga 8/30. Disederhanakan masing-masing bisa dibagi 2 jadi 4/15. Kira-kira 4/15 di sinilah. Ya, kita hubungkan seperti itu. Sehingga ketika dua titik ini kita hubungkan akan membuat sebuah kurva. Kurva garis lurus. Ya. Demikian. Nah, untuk menghitung peluang antara 1 dan 7, kita sama saja dengan menghitung luas daerah ini. Ya, antara sumbu X, ya, dibatasi sumbu X tidak ke bawah di sini dengan garis. Nah, jadi trapesium
sama saja kita menghitung luas bidang trapesium. Menghitung luas bidang trapesium itu sangat gampang. Sisi sejajar dikali setengah. Yang sejajar kan sisinya ini dan ini. Ya, sejajar kan? Nah, dikalikan setengah. Kemudian dikalikan jarak antara ini dan ini. Sejajar itu. Itu trapesium ya. Nanti 2 kali mengerjakan akan langsung gampang. Ya. Cara gampangnya adalah ini ditambahkan, 1 dan 7 ditambahkan, kemudian 7 dan 1 dikurangi gitu. Jadi ditambahkan dan dikurangi. Ya. Itu aja sebetulnya. Yuk kita ikuti. Setengah, ini dari rumus ya, setengah luas trapesium itu setengah. Kemudian F1 tambah F7 kita dapatkan ini F1 tambah F7 dikali, nah 7 kurangi 1 gitu, 7 dikurangi 1, 6. Jadi yang dijumlahkan itu yang F-nya, kemudian yang dikurangi itu batasnya. Ini sudah sama 15 dengan 15, berarti 1 ditambah 4 jadi 5. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Ya, sama dengan 30 ter 30. Ini bisa dikalikan 5 dikali 6, ya, karena 1 di atas, 2 di bawah, 5 di atas, 15 di bawah. Nah, ini tidak ada perperan, berarti ini di atas, di bawahnya berapa? Sebetulnya di bawahnya itu angka 1, cuman tidak ditulis. Ya. Sehingga kalau dalam perkalian, ingat, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 5, karena sama-sama di atas, 5. 5 dikali 6, 30, karena ini sama-sama di atas. Karena bawahnya 1. Ya, jadi 5 kali 6, 30. Yang ini 2 kali 15, 30. Dikali 1 kalau mau dikali 1 di sini, karena pembagi itu 1 karena tidak ditulis. 2 kali 15, 30. 30 bagi 30, 1. Terbukti bahwa interval 1 sampai 7 nilai peluangnya adalah 1. Kita akan lanjut menjawab nomor B. Tentukan nilai P dengan peluang X lebih besar dari 3. Nah, 3 berarti ada di sini kan? Seperti itu. Kita hanya butuh menghitung luas segini. Ya. Kalau tadi trapesiumnya panjang, ya. Nah, sekarang trapesiumnya hanya segini, antara 3 sampai mana? Terbatas sampai 7. Karena selalu dibatasi antara 1 sampai 7. X lebih besar dari 3, artinya tidak mungkin lebih dari 7. Karena memang dibatasi oleh 7. Itu. Jadi selalu ada batas. Ya. Sehingga kita tinggal mencari F3. X-nya ganti dengan 3. 3 tambah 1, 4. 4 per 30 disederhanakan menjadi 2 per 15. Kemudian hasilnya ini ya, 2 per 15. Kemudian 7 kan tadi sudah kita dapat ya, 4 per 15. Ulangi langkahnya. X lebih dari 3 itu artinya antara 3 dan 7. Berarti ini dijumlahkan, kemudian batasnya dikurangi. Setengah, ini dijumlahkan, dikali, batas dikurangi. 7 dan 3. 2 per 15 tambah 4 per 15, 7 dikurangi 3 itu 4. Ini sudah sama penyebutnya, sehingga langsung aja 2 tambah 4 itu 6. Seperti itu. Ya. Jadi hasilnya adalah 12 per 15. Ini kita coret ya. Ini disederhanakan maksudnya. 6 dengan 2. 2 kan di bawah, 6 di atas. 6 dibagi 2 kan 3. Ya. Jadi ini 3. 3 dikali 4, 12. Nah, ini yang di bawah tinggal 15 yang belum. Karena 2 ini sudah membagi 6. Itu bisa saja. Atau silahkan kalian kalikan 6. 1 dikali 6, 6. 6 dikali 4, 24. 24 dibagi 30. Silahkan saja. Kalau mau langsung coret, 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 4, 12. Dibagi 15. Bisa disederhanakan lagi? Silahkan. Sama-sama bisa dibagi 3, berarti 4 per 5. Itu nilai peluang dari X lebih besar dari 3. Nomor C ini lebih sederhana karena sudah jelas 2 dan 5 ya. Kita sudah bisa maksudnya. Tinggal langsung saja 2 sampai 5 berarti di situ. Nah, di sini yang akan kita cari. Tinggal masukkan 2, masukkan 5. Sesederhana itu. 2 tambah 1 jadi begini ya. 1 per 10. Kemudian
5-nya kita cari juga. 5 tambah 1, 6. 6 per 30 diperkecil jadi 2 per 10. Sama-sama dibagi 3. Jumlahkan dan kurangi. Berarti kita hanya mencari ini. Ya. Jumlahkan dan kurangi. Sehingga 3 per 10 seperti itu. 3 kali 3, 9. 2 kali 10, 9 per 20. Itu nilai peluangnya dalam fungsi kepekatan ini. Ya, sangat gampang ya. Soal 2 silakan bisa dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, fungsi kepekatan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ini bentuknya beda lagi, cuman prinsipnya sama, substitusi saja. Ini linear, linear itu artinya pangkatnya tidak lebih dari 1, ini X-nya pangkat 1, berarti linear. Kita langsung masukkan saja seolah-olah kita mencari luas trapesium ya. Nah, di sini kita tanpa menggambar trapesium ya, karena sudah tergambar sendirilah. Bisa nggak kita langsung? Bisa sebetulnya. Tentukan nilai P X lebih kecil dari 4. Nah, lebih kecil dari 4 tentu saja tidak akan melewati batas ini. Jadi artinya apa? Antara 2 dan 4 sebetulnya. Ya, jadi masukkan 2 ke sana. Masukkan 2 ke X ini ya. Jadinya 2 kali 1, 2. 2 per 15 tambah 1 per 10. Nah, kita samakan penyebutnya. Ya, ini kan tidak sama ya. Berarti sama-sama 30. Kalau ini dibikin 30, artinya 15 kali 2 kan jadi 30. Berarti atas pun harus dikali 2, jadi 4. Ya, itu caranya merubah pecahan. Boleh, boleh. Asalkan yang bawah dengan atas dikalikan bilangan yang sama. Ya. Kenapa dijadikan 30? Karena 10 pun bisa dikalikan 30. Bisa dijadikan 30. 10 dijadikan 30 berapa? Dikali 3. Maka karena di bawah dikali 3, atas pun harus dikali 3. 1 kali 3, 3. Itu cara lain dari menyamakan penyebut. Daripada kita mengalihkan 150. Ya. Lebih baik cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi. Demikian. Ulangi ya. 15 kita ubah menjadi 30 supaya sama. 15 jadi 30 itu kali 2, maka atas pun dikali 2. Ini dikali 3, maka atas pun harus dikali 3. Sudah sama, jadi tinggal 7 per 30. Mohon maaf, ini 7 per 30 ya. 7 per 30. Kemudian, yang 4 sekarang. X lebih kecil dari 4 ya, berarti 2 sampai 4. Berarti 4 per 15 tambah 1 per 10. Sama, jadikan 30, berarti dikalikan 2 atasnya, ini dikalikan 3 atasnya. 8 tambah 3 adalah 11, jadi 11 per 30. Sudah kita dapatkan, maka sama saja dengan menghitung luas bidang trapesium. Meskipun tidak kita gambar, tapi sudah kebayanglah. Ini dijumlahkan, kemudian batasnya dikurangi. F2 dijumlahkan, batasnya dikurangi 4, dikurangi 2. Ya. Pengurangan yang besar dikurangi yang kecil. 7 per 30 ditambah 11 per 30 dikali 2. 4 kurangi 2 kan 2. 7 tambah 11, 18. Seperti itu. Ya. Ini bisa kita sederhanakan dulu. 18 dengan 2 itu kan 9. Ya, 9. Kemudian ini 3 dengan 3. Ya, 3 dengan 30 kan jadi ini 10. Sehingga di atas tinggal 9, di bawah tinggal 10. Jadi 9 per 10. Itu nilai peluang dari X lebih kecil 4. Yang B sangat gampang, prinsipnya sama, masukkan 3, masukkan 4. Ya. Masukkan 3 jadi demikian. Ya, silakan disimak. Kemudian yang tadi udah 1130, jumlahkan dan kurangi. Jumlahkan dan kurangi. Sehingga 9 per 10, 11 per 30, 9 per 30, 11 30, jadi 20 per 30. Ini dikurangi 1. Ya, 20 dibagi 30, ini kan nolnya bisa coret, jadi 2 per 3. Kemudian angka 2 juga bisa disederhanakan, 2 dibagi 2 itu 1, hasilnya adalah 1 per 3. Itu jawabannya. Untuk memantapkan, silakan, akan ada 3 latihan di sini, silakan di pause dulu, kemudian disalin dan dicoba. Kemudian ini nomor 2, silakan di pause dulu, kemudian dicoba.
Dan ini nomor 3. Ya, silakan. Di video nanti kita akan belajar variabel acak kontinu yang bukan linear ya. Ini pangkat 2 misalkan. Sehingga kita bisa pakai integral. Selamat belajar.